Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, ikhwan-ikhwan yang saya cintai karena Allah, para akhwat dan para ummahat yang dicintai oleh suaminya. Kenapa? Pada kesempatan hari ini tentunya kita di satu panggung, berbeda-beda backgroundnya, tetapi saya akan mencoba menyampaikan sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda dengan Ustadz Salim. Tadi Ustadz Salim sudah membanggakan diri bahwasanya menceritakan saya difoto dan dikenal sebagai Ustadz Salim. Tapi sebenarnya beliau mirip saya, bukan saya mirip beliau. Sekarang saya yang pegang kendali Ustadz, mic-nya di saya. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan setelah beliau Bapak Romo Roni yang menyampaikan Masya Allah tentang sejarah Diponegoro. Saya akan mencoba untuk menyampaikan dari sisi yang lainnya, tapi semoga ada kaitannya dengan apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Dalam perjalanan iman, ada satu perkara yang harusnya kita luruskan dan harusnya kita benarkan. Kita di dalam iman itu bukan hanya merubah penampilan, bukan hanya berubah dari kemaksiatan menuju kepada ibadah. Tapi dalam keimanan kita ini, kita harus betul-betul memperbaiki bagaimana persepsi kita yang benar, supaya kita tidak memiliki jalan berpikir yang salah. Kalau kita kembalikan kepada agama kita, ternyata kemaksiatan dan dosa itu pertama kali terjadi ketika ada kesalahan di dalam berpikir, yaitu yang dimiliki oleh iblis. Karena iblis sebelum sombong itu, dia memiliki cara dan memiliki kesimpulan yang salah ketika dia mengatakan bahwasanya dirinya lebih baik daripada Adam, ketika dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin. Sesungguhnya engkau ciptakan Adam itu dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api, dan aku lebih baik daripada tanah. Padahal klaim yang disampaikan oleh iblis itu adalah klaim yang salah. Kita tentunya tahu bahwasanya ternyata para ulama membongkar kesalahannya iblis di dalam berpikir ketika akhirnya menimbulkan kesombongan. Ternyata bahwasanya Adam itu, tanah itu lebih baik daripada api. Karena sifatnya tanah itu menumbuhkan, sifatnya tanah itu mengadakan, dan sifatnya api adalah meniadakan dan menghanguskan. Berarti sesungguhnya tanah itu lebih baik daripada api. Tapi kepalang basah, iblis itu sudah salah mengambil kesimpulan, dan akhirnya terjadilah kesombongan yang ada pada dirinya iblis, sampai akhirnya iblis itu menolak untuk bersujud kepada Adam. Di sini pula yang ingin kita sampaikan, bahwasanya di dalam kita beriman pun sama. Kita ini kalau dalam beriman jangan sampai kita hanya gegap gempita bagaimana merubah penampilan kita, tetapi tidak merubah bagaimana cara berpikir kita. Karena ternyata cara berpikir ini penting supaya kesalahannya iblis itu tidak perlu terulang kembali dalam kehidupan kita. Di antara yang harus kita miliki di dalam cara berpikir yang benar itu adalah, ternyata untuk menjadi muslim apakah hanya butuh untuk menjadi sholih? Apakah kemudian menjadi muslim itu ada sholih dan ada tugas yang lainnya? Kalau kita selama ini berpikir bahwasanya dalam perjalanan iman kita hanya menjadi sholih, maka sesungguhnya apakah pikiran ini benar atau tidak? Kalau pikiran ini benar, ayo kita teruskan, ayo kita menjadi sholih, dan sesungguhnya puncak tertinggi amalan kita adalah menjadi sholih dan menjadi sholihah. Kalau memang itu cara berpikir yang benar dari kesimpulan kita di dalam iman. Tapi kalau ternyata itu tidak benar dan ternyata ada kewajiban yang lainnya selain menjadi sholih, mari kita benarkan dulu sembari kita nanti memahami bagaimana konteks Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabat. Maka pertanyaan kita, apakah di dalam Islam itu hanya menjadi sholih? Ternyata jawabannya tidak. Karena sesungguhnya banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran dan banyak kita dapatkan di dalam hadis, bahwasanya sholih itu tidak pernah cukup. Sholih itu is not enough. Sholih itu serah cukup. Karena ternyata banyak sekali kita mendapatkan ayat dan banyak sekali kita mendapatkan hadis. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah itu mengkritik keras kalau kemudian dalam iman kita hanya menjadi sholih. Ayatnya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap satu adab yang tidak hanya mengenai kepada orang yang dolim saja, tapi orang sholih pun bisa terkena dari adab itu ketika mereka tidak melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan, yaitu adalah memperbaiki keadaan. Di situ kita dapatkan satu ayat, satu dalil bahwasanya sholih memang tidak cukup. Dalil yang kedua dari hadis Rasulullah SAW,
ketika dalam satu hadis yang terkenal dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dalam kitabnya Ad-Dawa wa Dawa. Dalam kitab tersebut maka diceritakan bahwasanya Rasulullah menyampaikan ada satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengadab satu kaum. Ketika kemudian malaikat itu akan turun menghadap kaum tersebut, malaikat itu menjumpai ada orang yang sedang khusyuk melaksanakan sholat, sedang khusyuk beribadah kepada Allah. Malaikat itu tahu ibadah itu merupakan salah satu penghalang turunnya azab. Malaikat itu kembali kepada Allah dan berkata, memberikan laporan, ya Allah, di kampung yang engkau berikan perintah dan titah kepada kami untuk mengadabnya, ternyata ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepada engkau ya Allah. Apakah kami tetap akan mengadab kaum tersebut? Maka kemudian Allah memberikan perintah yang kedua, adib wa adib minhu. Kamu tetap turun, kamu berikan adab kepada kampung itu, karena orang solih yang kamu sebutkan kesolihan dia tidak menjadikan wajahnya merah ketika melihat kemaksiatan. Ketika kemungkaran itu terjadi di sekitarnya, dia tidak ada niat untuk merubah keadaan yang sudah rusak, maka kamu timpakan adab kepada mereka karena kesolihan mereka tidak bermanfaat untuk agama yang aku turunkan dalam kehidupan manusia. Di situ kita mendapati bahwasanya ternyata menjadi solih itu tidak pernah cukup. Makanya kemudian jawaban yang ketiga, kaedahnya Nabi kalau dakwah, ketika beliau mencetak para sahabat, ketika Nabi memiliki madrasah besar yang bernama Makkah dan Madinah, maka dakwahnya Nabi tertumbuh dalam 4 perkara. Yang pertama, istifa'un ma la yasihul Islam illa bihi, menyampaikan sesuatu yang menjadi syarat sahnya iman, yaitu adalah akidah. Kemudian kaidah yang kedua yang disampaikan oleh Nabi, al-i'tisamu bi kitabillahi was sunnah, menyampaikan semua yang beliau sampaikan kembalinya kepada wahyu dan kembalinya kepada ilmu yang Allah turunkan. Kemudian yang ketiga, nabdut ta'assub wal mu'akhah, kemudian ternyata Rasulullah itu membuang ta'assub dan membangun persaudaraan. Dan kemudian yang keempat, ternyata Rasulullah ketika mendidik para sahabat, Rasulullah itu al-muwazanatu bainal ibadah wal amal jama'i. Ternyata Nabi itu mencetak para sahabat itu supaya beribadah, dan kemudian mencetak para sahabat supaya mereka itu ikut membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Pilar yang keempat, perhatikan, Nabi tidak hanya menyuruh para sahabat, ayo masuk masjid iktikaf, ayo kemudian kalian itu melaksanakan sholat syuruk, ayo kalian melaksanakan dzikir pagi dan dzikir petang. Nabi memerintahkan itu, tapi Nabi bukan hanya memerintahkan berhenti pada di situ. Nabi juga memerintahkan selain mereka iktikaf, mereka kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk membantu bagaimana dakwahnya Rasulullah memberikan manfaat kepada alam semesta. Ada yang bisanya nyapu, dia nyapu. Ada yang bisanya kemudian berdakwah kayak Mus'ab bin Umair, maka diperintahkan untuk pergi ke Yasrib. Ada yang bisanya berperang, maka kayak Khalid bin Walid. Ada yang kemudian pintar strategi perang kayak Amr bin As. Dan akhirnya para sahabat itu bukan hanya fasih ketika di dalam masjid, tetapi ternyata keimanan para sahabat itu bukan hanya dirasakan di masjid, tapi dirasakan di alam semesta. Sampai Mesir pun mendapatkan manfaat dari Amr bin As yang datang, sampai kemudian berbagai macam tempat dari Palestina, dari kemudian Syam, semuanya merasakan manfaatnya Islam. Setelah para sahabat itu dicetak Nabi dalam madrasah Mekah dan madrasah Madinah, bukan hanya solih, tetapi kemudian menjadi orang yang memperhatikan bagaimana manfaat yang harus disebar di atas muka bumi. Makanya saya bisa mengatakan dan yakin bahwasanya sesungguhnya yang mencetak seluruh pahlawan di dalam kehidupan alam semesta ini, yang mengadakan pahlawan di dalam Islam. Jadi disitulah kita akhirnya paham pilar yang keempat yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah menyeimbangkan antara ibadah dengan komitmen untuk membantu agama Allah. Maka dari pilar 4 ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW, kita akhirnya tahu bahwasanya para sahabat itu bukan hanya solih, tetapi para sahabat itu adalah muslih. Semangat dakwah yang dibangun oleh Rasulullah inilah yang menjadi cikal lahirnya semua pahlawan di dalam dunia ini. Umar Mukhtar di Libya itu juga merupakan bagian dari pengajaran Rasulullah ketika Nabi itu mencetak agama ini, bukan hanya menjadi muslih, bukan hanya menjadi solih, tetapi menjadi muslih. Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan seluruh pahlawan-pahlawan yang hari ini kita kenal bagaimana harumnya nama mereka, itu cikal bakalnya pertama kali itu adalah Rasulullah. Kalaulah Rasulullah tidak menyampaikan bagaimana menjadi seorang yang mukmin, ibadahnya dan bagaimana manfaatnya yang harus diberikan untuk alam semesta, maka sesungguhnya kalau Nabi tidak menyampaikan tentang dakwah ini yang benar,
tidak akan ada lahir Muammar Mokhtar di Libya, tidak akan pernah ada Pangeran Diponegoro di Indonesia, tidak ada Imam Bonjol pula di tanah Melayu dan di tanah Indonesia, kalau bukan Rasulullah yang menyampaikan bagaimana semangatnya di dalam Islam itu bukan hanya masuk ke masjid, tetapi semangatnya Islam itu bagaimana memberikan manfaat dan mengangkat dan serta menumpas segala kedoliman. Disitulah kalau kemudian saya ditanya oleh kemudian ada satu ikhwan yang nge-DM saya sebelum saya berangkat ke Jogja, Ustadz, apa kaitannya sunnah dengan Pangeran Diponegoro? Saya bilang kaitannya erat, karena sesungguhnya kalau bukan sunnah yang diajarkan Nabi, tidak ada Pangeran Diponegoro di sini. Kalau bukan kemudian sunnahnya Rasulullah, tidak ada Bung Tomo yang mengucapkan Allahu Akbar. Kalau bukan Rasulullah, tidak ada yang mengatakan sesungguhnya bangsa ini merdeka karena ridhonya Allah. Tapi karena Rasulullah di Madinah yang kemudian mencetak di Masjid Nabawi, bagaimana para sahabat bukan hanya diajari untuk itikaf, bukan diajari hanya untuk baca Quran, tapi keluar dari Masjid Nabawi untuk kemudian memberikan kebaikan. Lahirlah Pangeran Diponegoro, lahirlah Imam Bonjol, lahirlah Umar Mokhtar di Libya, dan lahirlah semua pahlawan di atas muka bumi ini. Salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mencintaimu ya Rasulullah, karena dari engkaulah ya Rasulullah, dari keringat yang barokah, dari ludah yang barokah, dari ilmu yang barokah yang disampaikan Rasulullah, hari ini kita mengenal Pangeran Diponegoro. Maaf kalau saya agak ngegas sedikit.